Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan bersepakat dalam doa bersama-sama bersama Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan, saudara. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya hari ini kita orang-orang yang percaya. Kita menyambut hari dengan penuh sukacita. Kita menyambut hari dengan penuh iman karena kita percaya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Apa kabar saudara pagi hari ini? Mari kita maju dalam kegerakan ini, ya. Kita maju dalam kegerakan yang luar biasa. Bangkit anak-anak Tuhan. Bangkit anak-anak Tuhan yang berdoa. Karena Tuhan Yesus perintahkan, ya. Setiap kita yang berdoa, setiap kita yang berpegang teguh dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ya, itu di dalam Yohanes 15 ayat 7, ya. Shalom, shalom, hambanya Pendeta Henry Paliama. Mari kita semangat maju dalam kegerakan ini, ya. Puji Tuhan. Saya agak telat tadi karena saya baru habis pelayanan juga di jalur merah, ya, di channel saya, dan ada jiwa-jiwa yang harus kita layani di sana. Nah, saudara, mari kita maju ke gerakan pagi hari ini dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah, ya, dengan kita membaca Alkitab kita 1 pasal sampai 3 pasal minimal, ya, setiap hari, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah dengan hati yang sujud menyembah kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita percaya hanya pada Tuhan Yesus saja. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Berbahagia kita yang tidak melihat secara kasat mata, tapi kita percaya. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu. Kami percaya pertolongan Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Kami siap menjalani hari ini dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami siap menjalani hari ini bersama-sama Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara. Mari kita bergabung bersama-sama dalam kegerakan ini. Di kegerakan Daily Life Kingdom Principle bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik, saudara-saudara ya. Kita bangkit anak-anak Tuhan, kita bersepakat, kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah saudara-saudara, sekarang ini pembacaan Alkitab saya ada di kitab Roma. Dan kita sudah di penghujung kitab Roma ya. Sebenarnya saya sudah selesai kitab Roma. Tapi saya mau membahas menarik sekali di dalam pasal 14 saudara ya. Puji Tuhan. Shalom shalom Ibu Ivon Mantik Modoringin ya. Welcome di streaming Pendeta Raymond Mantik. Ini torang basudara ini ya. Satu faham dapat ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam baik. Nah saudara ya, tema kita pagi hari ini adalah kerajaan Allah soal kuasa ya. Kerajaan Allah berbicara soal kuasa, bukan soal makanan dan minuman. Buka hatimu pagi hari ini. Tuhan Yesus katakan, siapa yang bertelinga dengarkanlah firman. Artinya buka hati dan pikiranmu, prioritaskan waktu yang ada untuk kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita melihat di Roma 14 mulai ayat 13 firman Tuhan katakan di sana ya. Roma 14 mulai ayat 13 sampai dengan 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita anak-anak Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah berbicara soal kuasa. Kerajaan Allah adalah tentang damai sejahtera, kebenaran yang dari surga dan sukacita. Ya, itulah kerajaan Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat di sini Rasul Paulus ya sama seperti Tuhan Yesus. Rasul Paulus tidak punya pengajaran lain. Rasul Paulus punya pengajaran sama dengan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah. Nah, jadi dalam kerajaan Allah
kita tidak lagi dibelenggu oleh aturan-aturan agamawi. Kita tidak lagi dibelenggu oleh belenggu Taurat, ya, kutuk Taurat yang mendatangkan kutuk dan mengakibatkan dosa, saudara. Tapi kita hidup dalam kasih karunia Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, apakah Anda warga kerajaan Allah? Kita harus menyadari, saudara, ya, kita di dunia ini, saudara, kita punya dua kewarganegaraan, ya. Warga kita seperti warga Indonesia, dan kita juga adalah warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah, kita tidak hidup lagi menurut belenggu hukum Taurat, tapi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Makanya, saudara, ya, kita tidak boleh saling menghakimi lagi. Jangan menghakimi, saudara. Ya, kita hidup jangan menjadi batu sandungan, tapi kita hidup menjadi terang Tuhan. Ya, kita tidak dibelenggu lagi soal-soal makanan, minuman. Kita tidak dibelenggu lagi, saudara, ya. Ya, kalau Anda mau makan, Anda tidak mau makan juga boleh, tidak ada aturannya, saudara. Kecuali saudara ada larangan kesehatan, ya. Kalau saya nggak boleh makan sayur-sayuran berlebihan. Makan boleh sekali-sekali. Tapi kalau makan setiap hari rutin, itu bisa jadi penyakit, saudara. Berbahagia kita yang tidak menghukum diri kita dengan apa yang kita mau makan dan apa yang tidak mau makan, saudara, ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kerajaan Allah itu berbicara soal kebenaran, ya, soal soal damai sejahtera, soal sukacita. Jadi di sini dikatakan, ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Wow, luar biasa, saudara, ya. Jadi kita, saudara, sebagai warga kerajaan Allah, pertama, saudara, kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenarannya Tuhan Yesus. Hukumnya Tuhan Yesus. Ya, sekarang ini, saudara, ya, apa yang terjadi di kitab Hakim-Hakim, saudara, itu sepertinya ada juga di zaman sekarang ini, saudara, ya. Apa yang terjadi di kitab Hakim-Hakim? Mari kita melihat di kitab Hakim-Hakim, saudara. Pasal 21 ayat 25. Di sana dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang hidup menurut kebenarannya masing-masing. Tidak ada raja yang memerintah, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Mereka membunuh, mereka memutilasi, mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Itulah yang terjadi, saudara. Dan zaman sekarang ini, saudara, oleh perkembangan zaman, saudara, ada orang-orang karena semangat postmodernisme. Ya, sekarang ini kan namanya postmodernisme, ya. Artinya orang-orang di era postmodernisme ini karena budayanya budaya pop. Budaya pop itu segala sesuatu serba instan. Bahkan sekarang ini orang-orang menyebut generasi yang ada sekarang ini adalah generasi strawberry. Strawberry artinya kalau diremas langsung hancur, seperti itu, ya. Atau generasi papi gue. Itu generasi ini begitu rentan, ya, karena mereka hanya terhubung dengan device, saudara, ya. Mereka kurang dalam hal bersosial secara langsung. Nah, saudara-saudara, dalam zaman ini, saudara, orang-orang karena budaya postmodernisme ini, individualistiknya sangat tinggi, saudara. Individualistik, selfishnya sangat tinggi, saudara. Sehingga, saudara,
kebenaran-kebenaran itu menjadi subjektif. Jadi kebenarannya menurut gue, bukan menurut apa kata Tuhan. Menurut gue. Ini bahaya, saudara. Itu yang terjadi dengan Kristen progresif. Kata-katanya selalu menurut gue, bukan menurut apa kata Tuhan Yesus. Bahaya, saudara, ya. Kerajaan Allah soal kebenaran. Kita tidak dibelenggu lagi oleh hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat mendatangkan kutuk. Kenapa? Karena orang tidak sanggup melakukan hukum Taurat seutuhnya. Gagal satu, gagal semuanya. Itulah hukum Taurat. Ya, Anda hidup dalam intimidasi. Nah, kalau kita melihat hukum Taurat ada 3 ya. Hukum moral, hukum sipil, dan hukum upacara atau hukum seremoni. Hukum sipil ya, aturan-aturan tentang kepemerintahan Israel. Bahkan sampai sekarang negara Israel ya sudah tidak menggunakan itu lagi. Ya. Hukum upacara-upacara ya, upacara-upacara hari raya, aturan-aturan agamawi kita tidak melakukan lagi. Kita sudah dimerdekakan dari itu. Makanya kita tidak sunat ya. Orang Kristen tidak sunat. Tidak ada yang haram bagi orang Kristen. Ya. Hukum moral itu adalah ya hukum bersifat universal. Makanya itu yang masih kita melakukan sampai sekarang, seperti jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Nah, kenapa kita melakukannya? Karena itu sudah disimpulkan dalam hukum kasih. Hukum Taurat sudah digenapi dengan hukum kasih. Tuhan Yesus sudah menyimpulkan hukum Taurat dengan satu kata, kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yaitu jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan sebagainya. Hormatilah orang tuamu. Itu hukumnya Tuhan Yesus. Jadi kita sudah tidak ada lagi di bawah belenggu Taurat, tapi kita sudah ada di bawah hukum kerajaan Allah, yaitu hukum kasih. Ya, jadi hukum kasih itu bagaikan fondasi konstitusi ya kerajaan Allah. Tidak ada hukum yang melebihi hukum kasih, yang mengatasi hukum kasih. Makanya saudara, kita tidak bicara lagi soal makan dan minum ya. Makan harus cuci tangan dan sebagainya ya. Sekarang ini kan orang berpikiran waras saja harus cuci tangan dan sebagainya. Tapi cuci tangan tidak membuat kita dipandang benar di hadapan Allah. Atau makanan ini makanan itu. Tidak, saudara. Tapi kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Kita hidup dalam kebenaran, saudara-saudara. Nah, di sini yang luar biasa ya. Tumpuan dari kita orang Kristen yang hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah iman kepada Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi saudara, ada perbedaannya. Tumpuan hukum Taurat ada pada perbuatan. Ya, jadi makanya kita orang Kristen tidak diselamatkan oleh amal soleh, oleh kebaikan, oleh perbuatan baik. Tidak, saudara. Tapi kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus karyakan di atas kayu salib. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela bagi kita. Menjadi juru syafaat buat kita. Puji Tuhan, saya juga menyapa Ibu Debbie Tumurang. Selamat datang ya di kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara apa, saudara? Membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal
dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama pendeta Raymond Mantik, saudara. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi kerajaan Allah berbicara soal kuasa. Di mana saudara kita menerima otoritas yang daripada Tuhan. Setiap anak-anak Allah, setiap kita anak-anak Allah, kita punya kuasa. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya diberi otoritas, diberi otoritas yang sah untuk menjadi ahli waris. Makanya kalau kita sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita harus hidup dalam kebenaran. Karena dalam kerajaan Allah itu ada hukumnya, yang namanya hukum kasih. Kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, saudara. Kita sudah dimerdekakan dari belenggu Taurat. Saudara bayangkan kalau ada negara, ya, saya pernah baca satu artikel di Afrika sana. Ada satu negara yang tidak ada hukumnya, saudara. Orang boleh membunuh, memperkosa. Siapa yang kuat, dia yang memerintah, saudara. Ya, welcome Nathan Lamia. Semangat. Ya, jadi saudara, kalau negara tidak ada hukum, wow, rakyat jadi brutal. Nah, kita bersyukur kita ada hukumnya, yaitu apa? Hukum kerajaan Allah, hukum kasih. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi orang Kristen, kenapa orang Kristen tidak sunat, orang Kristen tidak ada yang haram dan sebagainya? Karena kita tidak disibukkan lagi oleh belenggu-belenggu Taurat. Kita tidak dibelenggu lagi oleh aturan-aturan ini dan itu. Tapi kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Makanya kerajaan Allah itu berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita hidup di bawah hukumnya Tuhan Yesus. Amin. Karena Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja yang memerintah. Dan di mana pemerintahan Tuhan Yesus saat ini? Di dalam kerajaan Allah. Di manakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu adalah setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Mesias, anak Allah yang hidup. Gereja adalah perwakilan kerajaan Allah. Ya. Jadi kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Saudara, kata eklesia, ekaleo, dipanggil keluar dari. Ya, kata eklesia dipanggil keluar dari, itu saudara bukan dalam pengertian agamawi, ya, dalam pengertian agama yang kita pahami sekarang ini. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Amin. Itu pengertian gereja saat ini. Orang-orang yang dipanggil keluar dari belenggu dosa dan hidup dalam terang Kristus. Tapi juga saudara, kalau kita menyelami lebih dalam lagi saudara, mula-mulanya kata eklesia ini adalah istilah pemerintahan. Istilah pemerintahan kerajaan atau kekaisaran Romawi, ya, di mana orang-orang itu dipanggil keluar, dipilih oleh kaisar untuk menjadi perwakilan pemerintahannya. Ya, jadi kalau ada gubernur, ada raja-raja kecil di kota-kota atau di polis-polis, ya, itu perwakilan kerajaan dan otoritasnya sama dengan pemerintahan pusat. Begitu juga dengan kita waktu Yesus Kristus mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kita, kerajaan Allah didirikan di atas dasar pengakuan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kalau waktu kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup, dia mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, dia bangkit dari antara orang mati, membenarkan kita. Saudara, kita, Tuhan langsung mendirikan perwakilannya di dalam kita. Kita adalah gereja.
Ya, di manakah bait Allah saat ini? Bait Allah adalah saya dan saudara, dan bait Allah adalah tempat di mana Yesus Kristus bertahta. Dia raja di atas segala raja. Amin. Jangan kita jadi sama seperti di hakim-hakim ya. Karena tidak ada raja, maka orang bertindak berdasarkan kebenarannya masing-masing. Kita punya raja di atas segala raja. Amin. Anak-anak muda, siapapun engkau, jadikan Yesus Kristus raja yang memerintah di hatimu. Karena kalau engkau raja yang memerintah di hati, ada Yesus Kristus yang menjadi raja yang memerintah di hatimu, maka engkau akan hidup menurut hukum-hukumnya, menurut kebenarannya. Ya, kita warga kerajaan Allah, hukum kita adalah hukum kasih. Ya, kita tidak menghakimi satu sama lain. Kita tidak menjadi batu sandungan ya. Juga bukan karena makanan ya. Saya kalau sama teman-teman yang ya masalah dengan makanan, ya saya tidak makan juga apa yang mereka tidak makan. Sama seperti Rasul Paulus ya, kepada orang pintar dia pintar, kepada orang bodoh dia seperti orang bodoh. Ya, kepada orang Yunani dia seperti orang Yunani. Untuk apa? Menjangkau orang, saudara. Begitu juga kita. Karena kita tidak dibelenggu oleh Taurat lagi, saudara. Ya, kita hidup dalam hukum kasih karunia. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Hiduplah dalam kebenaran ya. Sekali lagi firman Tuhan katakan, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Makanya saudara, karena kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia, titik tolak kita adalah iman. Ya, titik tolak kita adalah iman. Makanya firman Tuhan di sini dikatakan ya. Dan di sini dikatakan, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Wow, ini keras ini. Ya, titik tolak kita adalah iman, bukan perbuatan. Jadi kita percaya dulu, kita lakukan. Ada orang lain, spirit Taurat melakukan supaya dibenarkan. Ya, tapi kita sudah percaya, kita sudah dibenarkan, kita melakukan. Jadi kenapa kita ke gereja, kenapa kita berdoa, kenapa kita bersekutu? Karena kita ini warga kerajaan Allah. Kita sudah dibenarkan dan kita harus menjaga keselamatan daripada Tuhan itu dengan tetap tekun, dengan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Makanya saudara, maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Maju ke gerakan sepakat doa terobosan ya. Pastor tuh setiap pagi jam 5 sudah ada doa sepakat terobosan ya di channel merah saudara ya. Di jalur merah. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kerajaan Allah berbicara soal damai sejahtera. Di mana kita hidup tidak dibawa belenggu intimidasi. Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia menjadi pembela kita. Dari apa saudara? Dari dakwaan-dakwaan iblis. Iblis mendakwa kita siang dan malam saudara-saudara. Tapi Yesus yang sudah membenarkan kita oleh curahan darahnya. Dia membela kita. Makanya dia menjadi juru syafaat buat kita. Dia berdoa senantiasa supaya kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kekudusan. Kita hidup dalam hukum-hukumnya Allah. Hukum kerajaan Allah. Ya, tidak ada intimidasi lagi bagi kita yang ada dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak saudara yang masih hidup dalam belenggu Taurat, yang masih belenggu agamawi ya. Kalau saudara hidup seperti ini ya, ada apa dikit saudara, waduh saya berdosa, saya begini, saya begitu. Pernah nggak saudara terintimidasi? Ya, saya pernah terintimidasi ya. Tapi intimidasinya lain saudara ya. Saya pernah terintimidasi seperti ini. Kamu tidak akan sembuh. Kamu sudah mau mati. Saya pernah alami intimidasi begitu. Atau ada orang-orang ya, biasa kita orang-orang timur sini ada intimidasi begini. Kamu orang berdosa, dosamu terlalu besar.
Kalau kamu masuk gereja, lonceng gereja pasti jatuh. Ya, ada orang-orang Kristen yang malas masuk gereja. Orang Kristen malas masuk gereja. Dan mereka mengatakan seperti itu. Wah, kita pedosa terlalu besar. Kalau kita masuk gereja, lonceng gereja pasti jatuh. Itu biasa kata perkataan-perkataan orang timur ya. Itu intimidasi iblis. Tidak ada dosa yang melebihi dari kasih Tuhan. Seberapapun Anda merasa Anda diri paling jahat, saudara, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan sudah mencurahkan darahnya untuk engkau. Sudah menebus engkau. Luar biasa ya. Apakah Anda merasa berdosa? Apakah perbuatan dosa Anda seperti Rasul Paulus? Ya, yang tadinya dia adalah seorang pembunuh yang luar biasa. Semangatnya ingin membunuh orang-orang Kristen, saudara. Semangatnya ingin membinasakan orang-orang Kristen. Bahkan Stefanus sendiri mati di hadapan matanya. Artinya di bawah pimpinan Rasul Paulus, Stefanus dirajam batu. Dan dia membunuh banyak orang Kristen. Dan dalam semangatnya, semangat fanatisme agamanya, dia sangat berpegang pada Taurat, saudara. Dan dia ingin membunuh semua orang-orang Kristen. Dalam semangat seperti itu, Tuhan menangkap Paulus. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dia mengalami pengalaman supranatural. Dia melihat Yesus yang bangkit. Makanya Rasul Paulus adalah bukti paling kuat bahwa Yesus bangkit. Kenapa? Salah satu bukti yang paling kuat. Karena saudara, dia menjadi saksi terakhir di abad pertama Yesus bangkit. Dia menjadi saksi terakhir abad pertama Yesus bangkit. Dia yang tadinya menolak, membenci, yang tadinya tidak menerima saudara, memusuhi, tapi menjadi percaya. Saudara bayangkan ya, kalau sekarang ini ya ada berita, wah ya seperti kemarin saya lihat tuh ada viral saudara ya, Pangeran Kuwait menjadi Kristen, mengaku percaya kepada Yesus Kristus, dan itu diviralkan saudara. Pangeran Kuwait loh, pewaris tahta kerajaan di Kuwait. Wow, ini luar biasa ya. Sedang terjadi kegerakan luar biasa di daerah Timur Tengah sana, saudara. Nah, saudara bayangkan kalau ada berita-berita viral seperti itu, dan misalnya, pemimpin jihad, pemimpin ISIS, pemimpin yang jadi perang di Palestina sana, menjadi percaya kepada Yesus. Itu pasti viralnya minta ampun. Sama seperti Paulus saudara, yang tadi semangat untuk membinasakan orang-orang Kristen, akhirnya dia jadi percaya kepada Tuhan. Dan dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Tuhan mengubahkan kehidupannya. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar yang melampaui kasih Allah. Tuhan mengasihi engkau. Amin. Saya juga menyapa, ini my brother ya. Halo my bro. Ya. Pak Fian R ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita maju dalam kegerakan, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, saudara. Jadi kita dalam kerajaan Allah, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Artinya kita hidup dalam hukumnya Tuhan Yesus. Hukum Tuhan Yesus bukan lagi hukum Taurat, karena Tuhan sudah menyempurnakan hukum Taurat. Kita tidak dibelenggu lagi oleh hukum Taurat, karena hukum Taurat itu bagaikan lingkaran setan, karena tidak ada yang mampu melakukannya. Kalau Anda gagal satu, Anda gagal semuanya. Termasuk aturan-aturannya ya. Aturan-aturan hukum Taurat itu ada sekitar 600-an lebih aturannya, pelaksanaannya saudara. Ya, sekali lagi ya, barangkali saya sudah sampaikan. Nah, salah satu pelaksanaan hukum Taurat ya, bagi rumah-rumah orang Yahudi, kalau ada tikus, rumah itu harus dibakar. Kalau orang Manado baru DP rumah, bayar rumah, baru bangun rumah, lalu ada tikus, wow, rumah itu harus dibakar. Pasti mana ada orang Manado mampu melakukannya? Nggak ada toh. Karena tumpuan hukum Taurat berdasarkan perbuatan. Tapi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Makanya kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Makanya bagaimana supaya kita tahu kebenaran?
kita mesti rajin baca Alkitab. Ya, baca Alkitab bukan cuma tugas pendeta. Baca Alkitab adalah kebutuhan semua anak-anak Tuhan. Karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya kita baca Alkitab setiap hari. Sebagai apa, saudara? Sebagai makanan rohani kita setiap hari. Ya, Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Nah, yang kedua, kerajaan Allah bicara soal damai sejahtera. Kita tidak ada di bawah intimidasi lagi, saudara. Kita hidup dalam kasih karunia. Jadi kalau Anda merasa terintimidasi, saya berdosa, saya berdosa, saya berdosa. Ingat, Anda belum lahir. Tuhan Yesus sudah tebus Anda dari dosamu. Anda tinggal terima dengan iman, percaya. Ya, kita diselamatkan karena kita percaya, karena kita mengaku. Dan saya yakin dan percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh ya bertobat, dia akan hidup dalam kebenaran dan dia tidak akan berbuat dosa lagi. Ya. Makanya saya yakin kalau suami-suami takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, istri-istri aman. Kenapa, saudara? Ya, kalau suami cuma takut istri, dia tugas pindah daerah, saudara. Dia ada tugas pindah provinsi atau pindah negara cuma beberapa hari, saudara. Bisa jadi dia kayak kuda liar, saudara. Ya, karena yang memantau dia sudah nggak ada, ya. Istrinya jauh. Tapi kalau suami takut Tuhan, ya biar istrinya nggak ada, saudara. Waduh, dia takut, tetap ada Tuhan, mata Tuhan melihat. Amin. Makanya suami-suami, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau juga akan mengasihi istrimu. Saya percaya itu. Begitu juga dengan istri-istri. Kalau istri-istri takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan di atas segalanya, dia akan setia dan tunduk kepada suaminya. Itulah yang terjadi, saudara. Anak-anak muda kalau takut Tuhan, ya, Anda tidak akan nonton film-film porno di kamarmu. Ya, Anda tidak akan lihat atau baca-baca bacaan-bacaan yang tidak baik, saudara. Anda akan baca Alkitab. Amin, anak-anak muda. Ya, saya melihat di sini ada banyak anak-anak muda. Jadi saudara-saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus kita sudah dimerdekakan, kita menerima kasih karunia. Yang ada, saudara, damai di hati. Kalau di dalam hukum kasih karunia kita merdeka, saudara. Amin. Kita merdeka. Ya, jadi kita tidak lagi dibelenggu soal makan minum, soal ini dan itu. Ya, Anda boleh atur diet Anda sesuai dengan anjuran kesehatan, tapi bukan untuk keselamatan rohani. Betul nggak? Ya, jadi sama seperti saya sering baku sedu, orang Manado bilang, wah ini haram buat saya. Kenapa saya bilang itu haram? Karena kalau saya makan banyak, itu saya bisa sakit, saudara. Ya, jadi saya tahu, oh kalau saya ini makan sedikit saja. Ya, jadi kita tidak dibelenggu oleh kalau saya makan ini saya berdosa, saya tidak makan saya berdosa, enggak. Jadi kita tidak ada larangan, ya. Sunat juga kita tidak ada larangan sunat. Mau sunat boleh, tidak sunat juga boleh, karena sunat tidak ada pengaruh dengan keselamatan kita. Ya, kalau alasan dokter harus bilang karena kebersihan, ya silakan. Tidak masalah, ya. Nah, saudara-saudara yang berikut, kerajaan Allah berbicara soal sukacita. Ya, sukacita. Kenapa? Karena sukacita itu merupakan, ya, buah roh yang harus dihasilkan, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu buah roh yang harus dihasilkan dari dalam diri kita. Makanya kita, saudara orang Kristen, kebahagiaan kita bukan tergantung apa yang ada di luar kita, apa yang di sekeliling kita. Ya, memang apa yang di sekeliling kita boleh menjadi faktor penunjang. Ya. Tapi kebahagiaan kita terpancar dari pusat kehidupan kita. Ya, sukacita kita terpancar dari kehidupan kita, saudara. Bagi saya, ya, kita menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, itu sudah cukup untuk dignity kita.
Ya, jangan kita dibelenggu oleh saudara ya. Ada orang-orang sekarang ini saudara dibelenggu oleh apa yang dia pakai. Ya, saya lihat wah dikit-dikit dia ganti HP, dikit-dikit dia ganti HP. Untuk apa? Lifestyle. Ya nggak apa-apalah, itu kan uangnya dia, haknya dia. Silakan, nggak masalah. Tapi kalau Anda menggunakan itu dengan motif wah supaya harga diri saya bisa didongkrak ya, supaya dignity saya supaya didongkrak. Anda salah saudara. Lebih baik Anda beli HP yang sederhana tapi Anda boleh maksimalkan kegunaannya, fungsinya. Silakan saudara. Kita anak Tuhan, dignity kita ada di dalam Yesus Kristus. Darah Yesus sudah cukup membuat kita sangat berharga. Kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah murid-murid Tuhan. Itu dignity kita saudara. Ya, itu kebanggaan kita. Dan itu sudah cukup untuk membuat kita pede berjumpa dengan siapa saja. Kita mau berjumpa dengan gubernur, kita mau jumpa dengan presiden, orang yang banyak duitnya sama orang yang biasa-biasa aja, sama aja saudara. Karena itu sukacita kita tidak tergantung pada aksesoris kita saudara-saudara. Kebahagiaan kita tidak tergantung pada apa yang ada di luar kita, tapi apa yang ada di dalam kita. Saya selalu bilang sama istri saya ini branded. Barang yang saya pakai langsung berharga karena saya branded. Branded saya darah Yesus. Haleluya. Wah, ini saya menyapa Bapak Michel. Bapak Michel ini trompet tuama ini Pak Tuarit pas kawanua, basudara. Puji Tuhan, terima kasih sudah mendukung sama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle bersama Pastor Raymond Mantik ya. Mari kita sadari diri kita adalah warga kerajaan Allah. Anda dan saya adalah warga kerajaan Allah. Makanya kita tidak saling menghakimi, kita tidak menjadi batu sandungan lagi ya. Karena kita hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dan dalam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam kerajaan Allah sebagai warga kerajaan Allah. Titik tolak kita adalah iman di dalam dan melalui Yesus Kristus. Apa yang kau imani di dalam Yesus Kristus, itulah yang berlaku dalam kehidupan Anda. Makanya saudara, hati-hati dengan apa yang kau yakini, apa yang engkau imani saudara. Karena begini saudara, kita itu semakin menjadi seperti apa yang kita sembah. Semakin menjadi seperti apa yang kita sembah. Saya melihat di sini ada orang dukun-dukun ya, dukun-dukun. Dia percaya pada kuasa-kuasa yang lain ya, kuasa-kuasa goib begitu. Setiap hari saya melihat wajahnya ya, semakin ngeri saudara. Kenapa? Dia pergi ke pohon-pohon, dia pergi ke batu-batu untuk mendapatkan ilmu-ilmu. Dia bertapa di sana, melakukan ritual-ritual untuk mendapat ilmu-ilmu. Dan kalau kita melihat wajahnya, wow, semakin ngeri saudara, matanya melotot saudara. Tapi kalau kita percaya, semakin hari kita percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita, wajah kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Makanya ya, kita ini luar biasa. Kita itu serupa segambar dengan Allah. Dan Tuhan mau kita setiap hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ya puji Tuhan. Saya menyapa Ibu Sarlin Sumera. Oh ini kita Mama Ade ini. Semangat. Support terus. Bangun terus ini. Pelayanan ini. Kita bangun kegerakan komunitas. Ya. Anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab. Dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan sekarang ini saudara kita sudah sangat dimudahkan dengan teknologi ya. Saudara kalau saudara malas ya matanya aduh suka sakit. Silakan saudara bunyikan Alkitab bersuara ya. Tinggal kita download aplikasinya. Kita pasang di mana kita sedang bekerja. Wah
Kalau istri saya tuh satu hari bisa 1 kitab, 2 kitab dia pasang, saudara. Dengar terus firman Tuhan, saudara. Karena apa yang kita dengar menjadi kepada kita, saudara, ya. Apa yang kita makan, makanan yang kita makan jadi daging dalam diri kita, mengalir dalam urat-urat saraf kita, mengalir dalam aliran darah kita, saudara. Apa yang kita makan, begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan setiap hari, dia menjadi dalam diri kita. Hai, engkau adalah anak-anak Allah. Engkau ahli waris kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, ya, kita tidak bicara soal makan minum lagi. Kita bicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Anda sudah dimerdekakan. Makanya jangan hidup dalam belenggu dosa lagi, saudara. Ya, kita orang Kristen, kita hidup dalam kebenaran. Kita tidak hidup dalam belenggu dosa lagi. Saya percaya kalau orang mengasihi Tuhan, dia tidak akan berbuat dosa lagi. Dia akan hidup dalam kebenaran. Kalaupun dia ada jatuh dalam kekurangan, jatuh dalam kelemahan, dia akan bangkit lagi. Nah, firman Tuhan katakan, Tuhan kita itu setia. Kalau kita datang mengaku dosa kita, maka dia akan mengampuni. Amin. Pagi hari ini, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, siapa yang bertelinga, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Datang kepadanya, bertobatlah dan percayalah karya salib Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya kepada salib Tuhan Yesus, Anda akan imani apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Engkau akan imani apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, apa yang membuat kita tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Karena kita tidak mengimani, saudara. Kita ya ikut banyak orang Kristen KTP, toh, Kristen tanpa pertobatan, atau orang Nado bilang Kristen burung taong, ya. Kristen burung taong ini nanti masuk gereja kalau Paskah, kalau Natal, ya itu penuh. Kalau ada perjamuan kudus, masuk gereja mereka semua itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengimani apa yang Tuhan Yesus ajarkan, setiap minggu kita datang bersekutu sebagai tubuh Kristus. Kalau ada doa, kita datang bersepakat di dalam doa. Kita datang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Amin. Saudara-saudaraku, ya, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, ini bahaya, saudara, ya. Jadi kalau segala sesuatu kita melakukan berdasarkan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus selalu mengatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Puji Tuhan, ya. Saya menyapa Ibu Gembala Pastor Henny Sirait. Wow, luar biasa. Sudah ada bersama-sama dengan kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama-sama di pemberitaan lewat Pendeta Raymond Mantik, ya, bersama-sama di Facebook ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita. Ingatlah, Anda sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Anda sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dia naik di surga dan dia duduk di sebelah kanan takhta Allah, menjadi pembela buat kita. Dia membela kita. Artinya dia menjadi juru syafaat kita, bagi kita dari dakwaan-dakwaan iblis. Hiduplah benar di hadapan Tuhan, karena kerajaan Allah berbicara soal kebenaran. Hiduplah dalam damai sejahtera, tanpa intimidasi, tanpa belenggu, dan hiduplah dalam sukacita, kebahagiaan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saya menyapa my brother, ya, James David Sepang. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan ini. Mari kita bangkit anak-anak Tuhan, bangkit murid-murid Tuhan, untuk bertekun dalam pengajaran firman. Untuk, ya, sekarang ini saudara, kalau saudara tidak kembali kepada Alkitab, saudara,
Kalau saudara tidak kembali kepada Alkitab, maka saudara akan muncul kebenaran menurut gue. Kebenaran masing-masing itu akan muncul, saudara. Ya, karena orang baca Alkitab, dia akan bilang ini menurut gue, saudara. Tapi kalau kita baca Alkitab, kalau kita temukan kebenaran, maka yang benar itu adalah menurut kebenaran Yesus Kristus Tuhan. Ya, Anda dan saya, kita warga kerajaan Allah. Kebenaran kita adalah Yesus Kristus Tuhan, bukan menurut gue, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Mari kita maju dalam kegerakan ini, saudara, ya. Kita akan berdoa bersepakat bersama-sama. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara di live chat saudara taruh pokok-pokok doa saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu hati, kita berdoa. Ambil waktu yang ada, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari baru, rahmat Tuhan baru, anugerah Tuhan baru bagi kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh bernafas, kami sehat, kami bahagia, kami penuh sukacita, kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Keluarga kami rukun damai diberkati Tuhan. Pelayanan kami, pekerjaan kami dijadikan Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini perlindungan Tuhan nyata sempurna ada atas kami. Pertolongan Tuhan nyata sempurna ada atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Kami siap menjalani hari ini dengan penuh gairah, dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit di antara kita saat ini, kalau saudara sakit, mari kita berdoa bersama-sama. Kita percaya Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Dokter boleh bilang sudah tidak bisa sembuh, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan. Mari kita bersepakat. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersepakat, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan, sudah menyembuhkan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sakit saat ini, kami bersepakat di dalam nama Yesus, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan, sudah menyembuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Kami berdoa segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh setiap anak-anak Tuhan sembuh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, kanker, tumor, sakit di hati, empedu, asam urat, asam lambung, apapun sakit penyakitnya, kami percaya sembuh dalam nama Yesus. Ada kemenangan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara saudara yang berbeban berat, terbelenggu dengan ketakutan, kebimbangan, kecemasan, akar pahit, kebencian, amarah, kekhawatiran, kebimbangan, kami berdoa kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala belenggu-belenggu kegelapan yang membutakan mata hati orang untuk percaya kepada Yesus, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengalami kelegaan yang daripada Tuhan. Kami mau mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Dan kami mau menjalani hari ini dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Kalau ada keluarga-keluarga yang sedang bergumul, keluarga-keluarga yang sedang diambang perceraian, bahkan kami berdoa transformasi, pemulihan bagi keluarga-keluarga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Tuhan memerintah di dalam setiap hati suami dan istri, bahkan anak-anak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Kami siap sambut hari ini dengan penyertaan Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersepakat. Haleluya.
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama Pendeta Raymond Mantik di siaran ini, saudara. Dan kalau saudara senang untuk dimentor, untuk dibimbing untuk baca Alkitab, saya akan bersedia. Silakan saudara messenger ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua yang sudah ambil bagian dalam pemberitaan ini. Mari kita kolaborasi, kita bermitra untuk memberitakan firman Tuhan. Silakan saudara bagikan pemberitaan ini di wall-wall saudara agar semakin banyak orang terberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.